Kuliah pemrograman SQL kali ini memiliki tema yaitu mengambil data lanjut, ya maksudnya secara lebih advance, secara lebih lanjut. Mari kita akan mulai OSM kuliah online. Seperti judulnya, kita akan membahas tentang mengambil data atau kalau di materi yang sebelumnya di CRUD itu ini sebagai bagian retrieve, ya, bagian mengambil datanya. Tentunya yang dibahas nanti hanya perintah select ya untuk retrieve data. Di sini ada beberapa yang mau kita pelajari. Yang pertama tentang join, union, group, dan khusus untuk group nanti kita akan membahas tentang kata kunci having. Join, ya kita bisa melakukan join table, itu intinya adalah menggabungkan dua tabel yang bersebelahan. Jadi posisinya ada satu di kiri dan satu di kanan. Kita bisa memvisualisasikannya seperti itu. Join ini biasanya muncul sebagai dampak dari normalisasi database. Anda bisa ingat di materi perancangan bahwa atau di mata kuliah perancangan basis data bahwa ketika kita merancang sebuah basis data yang termasuk RDBMS (Relational Database Management System), maka dia akan melakukan normalisasi. Ya, normalisasi ini efeknya kita biasanya akan menampilkan atau menghasilkan tabel-tabel baru. Nah, ketika tabel-tabel baru ini sudah terbentuk, dan lalu kita mau membaca kembali datanya, kita terpaksa harus menggabungkan lagi dengan menggunakan join. Secara visualisasi, kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita misalnya punya dua tabel, misalnya ini yang di kiri adalah tabel data mahasiswa, ya, tabel mahasiswa. Di sana ada NIM, nama dan alamat mahasiswa. Sementara satunya adalah tabel skripsi, di mana di situ ada NIM, ada judul skripsi, dan ada data pembimbing Anda, ya, pembimbing mahasiswa skripsi. Di sini dia ada nama dan alamat. Benar, karena mestinya ini sudah ada di tabel mahasiswa. Jadi kalau ada normalisasi, mestinya nama dan alamat itu memiliki ketergantungan terhadap NIM. Maka di tabel skripsi ini mestinya tidak ada lagi nama dan alamat. Maka ketika kita membuat tabel semacam ini, di mana kita bisa menampilkan NIM, nama, alamat, judul skripsi, dan pembimbing sekaligus, maka kita menggunakan fitur yang namanya join. Join ini bisa dibangun selama ada field yang jadi patokan. Selama ada field yang jadi patokan, ini bisa dilakukan join. Jadi harus ada field kolom yang sama pada kedua tabel tersebut yang bisa dijadikan patokan. Misalnya di sini NIM gitu ya. Biasanya nanti kita ketika belajar di perancangan biasanya yang satu ada primary key, yang satu adalah foreign key-nya. Jadi nanti baru bisa dijadikan satu tabel ya ketika ada patokannya. Lalu perhatikan jumlah row-nya, ya, perhatikan jumlah row. Karena hasil row dari proses join semacam ini itu kadang nanti bisa berubah dari asalnya. Ya, karena alasan teknis, maka bisa saja nanti jumlah row-nya bisa bertambah atau berkurang. Jadi perhatikan benar apakah join Anda itu hasilnya sudah sesuai. Salah satunya selain field-nya, tetapi juga row-nya itu harus diperhatikan apakah benar atau belum. Berikutnya union, ya, ini menggabungkan dua tabel yang bertumpukan, ya, yang satu di atas, satu lagi di bawah. Di sini dia menggabungkan dua tabel yang sebenarnya berbeda, tetapi pada kondisi tertentu ini bisa dianggap sama, ya, untuk kebutuhan tertentu ini bisa dianggap sama. Ini contohnya. Jadi kita punya dua buah tabel. Yang satu adalah tabel mahasiswa yang tadi sudah saya tampilkan, yaitu ada NIM, nama, dan alamat. Dan yang satunya lagi adalah tabel dosen atau pegawai.
Ya, mereka punya NIS, nama dan alamat. Dosen nggak punya NIM ya. Lalu dengan union ini bisa kita tumpuk, kita bisa jadikan satu. Jadi di sini nanti daftar-daftar nama dan alamat mahasiswa dan di bawahnya adalah nama dan alamat dosen dan pegawai. Kalau ini untuk membuat union, syaratnya nama dan jumlah field harus sama. Jadi karena di sini ada nama dan alamat mahasiswa dan ada nama dan alamat dosen, maka dia bisa dijadikan satu. Dia bisa dijadikan satu dan jumlahnya juga harus sama ya, jumlah fieldnya harus sama. Kalau misalnya yang diambil dari mahasiswa 2 kolom, maka diambil dari dosen juga harus 2 kolom. Kalau misalnya tidak sama namanya, dia harus disamakan. Jadi kita ini bisa buat alias gitu, supaya namanya itu bisa diubah ya. Misalnya di sini address sama name gitu kan ya, itu diganti dengan alias ya, S nama dan S alamat supaya nanti sama. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan bahwa data yang sama itu bisa hilang. Data sama artinya itu dalam satu row, datanya sama persis. Kalau Anda menggunakan union, nanti data yang sama itu bisa saja hilang. Ada teknik khusus supaya data yang kembar itu tidak hilang, tetapi secara umum kalau kita pakai union, data yang kembar itu akan hilang. Lalu berikutnya adalah group. Group ini berguna untuk menggabungkan beberapa row menjadi satu kategori gitu ya, menggabungkan beberapa row yang dalam satu kategori yang sama menjadi hanya satu row. Lalu biasanya digunakan bersama dengan aggregate function. Aggregate function itu apa? Ya contohnya sum, average, count itu aggregate function ya. Yang contohnya adalah seperti ini, misalnya ini kembali data mahasiswa, saya ubah ada NIM, ada nama dan kota. Ya. Kalau NIM pasti beda, nama mungkin sama, mungkin beda, tapi banyak yang beda. Tapi kota saya rasa banyak yang sama. Ya, ini bisa dikelompokkan dengan menggunakan grup. Jadi kota, ya, berdasarkan field kota, maka kita bisa hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kota yang kadang ada A, kota B, kota C gitu. Dia nanti jadi cuma tinggal kota A, B, dan C. Nah, kolom sebelahnya ini biasanya adalah kolom agregat tadi ya agregat function. Misalnya berapa banyak mahasiswa di kota A, B, C gitu, dia bisa menempelkan di sini. Atau kalau ini adalah sesuatu yang bisa dihitung, ya angka misalnya, nah bisa di average, ya misalnya nilai atau yang lain gitu ya. Untuk grup ini yang perlu diperhatikan 0 adalah nilai yang bisa di grup. Jadi kalau Anda bertemu dengan nilai 0, itu sebenarnya nilai 0 itu bisa dianggap sebagai nilai yang bisa di. Lalu pada kondisi tertentu hasil agregat function adalah 0. Ini juga sama. Pada kondisi tertentu tidak selalu. Ini misalnya Anda melakukan perhitungan ya average, summary, tapi nilainya adalah 0. Nanti outputnya juga adalah 0. Lalu khusus untuk MySQL karena kita mempelajari dengan MySQL ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tidak menganggap non-aggregate function sebagai error. Ya, ini nanti hasilnya tidak dapat ditentukan. Kita bisa lihat yang saya maksud adalah seperti ini. Di sini, kalau Anda mengelompokkan gitu ya, Anda punya data mahasiswa seperti ini. Lalu saya minta tolong dikelompokkan berdasarkan kota. Saya akan dapat satu kota cuma satu row. Lalu di sini sewajarnya adalah aggregate function. Jumlah mahasiswa dalam kota tersebut misalnya. Banyaknya mahasiswa dalam kota tersebut. Lalu kalau di MySQL Anda mengambil NIM, ini tidak error. Ya tidak akan error. Kalau Anda menggunakan pemrograman yang lain, misalnya di SQL Server dengan TSQL, maka Anda akan ditolak. Ya ketika Anda menampilkan NIM di sini, maka dia akan ditolak. Biasanya akan ditolak gitu ya. Karena terus secara logis NIM yang mau ditampilkan tuh NIM-nya siapa gitu ya. Untuk kota A tuh NIM-nya siapa yang mau ditampilkan. Untuk kota B NIM-nya siapa yang mau ditampilkan. Untuk kota C NIM-nya siapa yang mau ditampilkan. Kalau kebetulan seperti kota C ini cuman ada satu data,
untuk NIM tersebut ya sebetulnya jelas, berarti NIM-nya yang ini. Tapi untuk kota A misalnya, kita tanya gitu, bertanya-tanya, NIM yang ditampilkan itu ada NIM yang ini atau yang ini? Jadi itu yang perlu diperhatikan di MySQL, karena di MySQL tidak menganggap bahwa itu error. Jadi kalau kita memasukkan yang bukan aggregate function di sana, di kolom sebelahnya, di sebelah yang jadi patokan grupnya, dia akan diabaikan, tidak ada error, tapi hasilnya itu tidak bisa ditentukan. Jadi kadang bisa benar, kadang bisa salah, atau kadang bisa sesuai dengan harapan kita, kadang tidak bisa. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini ada tadi yang saya bilang bahwa grouping itu bisa saja null ya, value-nya nih di grup berdasarkan nim. Maka di sini nim A, nim B, nim C dan nim null ya. Nilai null itu bisa saja masuk kalau kita anggap sebagai kategori grup ya, sebagai patokan grouping, null itu adalah sebuah nilai yang diterima. Lalu sama, misalnya seperti ini, data yang saya ubah ya, ini di grup berdasarkan nim, tetapi di sini agregatnya misalnya ini sepertinya average ya, average dari nilai. Ya, A ini average, bisa 8 tambah 10, 18 bagi 2, 9. B itu 9 tambah 7, 16 bagi 2, 8. C cuma 1, jadi 8, dibagi 1, 8. D ini 0 nilainya, maka hasilnya juga nilainya adalah 0. Jadi hasil agregat itu bisa saja 0. Lalu tambahannya untuk join itu nanti ada beberapa macam, yaitu ada inner join, ya nama lainnya ada full inner join atau join saja. Lalu bisa left join, nama lainnya ada left outer join dan right join atau right outer join. Jadi ini adalah kasus khusus atau bentuk-bentuk khusus dari join. Join yang biasa itu sebenarnya inner join yang tadi sudah kita pelajari, itu adalah inner join seperti ini. Jadi dia hanya akan mengambil, misalnya kalau kita menggunakan patokan di sini nim, ya, dia hanya akan mengambil data yang ada pada kedua tabel yang kita join. Misalnya seperti ini, ya, nimnya di data mahasiswa ada 1 dan A2, nim di tabel skripsi ada 1 dan 3, yang diambil hanya yang A1. Kenapa yang diambil hanya A1? Karena A1 ini ada baik di tabel mahasiswa maupun tabel skripsinya. Lalu berikutnya adalah left join atau left outer join. Kalau seperti ini, dengan data yang sama ya seperti tadi, ini yang diambil adalah semua yang ada di tabel sebelah kiri. Ya, nanti ketika di coding Anda bisa lihat mana yang kiri, mana yang kanan. Ini yang ada di sebelah kiri, itu semua akan diambil. Lalu yang kanan itu akan diambil kalau ada pasangannya di kiri. Jadi kalau seperti ini, kita bisa lihat hasil joinnya adalah A1 dan A2. Karena A1 dan A2 dari tabel kiri, lalu di tabel kanan, yang diambil hanya yang A1. A3-nya nggak ikut. Efeknya apa? Data A1, misalnya judul skripsi X1 dan pembimbing Y1 masuk ke tabel hasil join, ya, tapi A3-nya nggak masuk. Lalu yang perhatikan juga bahwa karena A2 ini ada di tabel mahasiswa, tapi tidak ada di tabel skripsi, maka field yang asalnya dari tabel skripsi, dia nilainya adalah 0. Lalu right join bagaimana? Right join itu seperti left join, tetapi kebalikan. Sekarang dia akan ambil semua yang ada di sebelah kanan. Ya, dia ambil sebelah yang kanan, yang kiri yang diambil hanya yang ada pasangannya. Jadi kita bisa lihat di sini, semua judul skripsi muncul, semua pembimbing muncul, karena itu ada tabel skripsi, tetapi data mahasiswa yang muncul hanya yang ada pasangannya, yaitu A1. A1, B1, C1. Yang tidak ada pasangannya bagaimana? Maksudnya yang A2 ya, tidak ada pasangannya di tabel skripsi, dia tidak muncul. Dan X3Y3 ini juga tidak ada datanya. Di yang sebelah sini nggak ada. Data mahasiswanya nggak ada, nilainya 0 semua. Nah, di sini sebagai catatan Anda perlu perhatikan bahwa di tabel hasil sebetulnya NIM itu ada dua macam. NIM-nya tabel skripsi dan NIM-nya tabel
Maaf, NIM-nya tabel mahasiswa dan NIM-nya tabel skripsi. Anda bisa pilih mau pakai yang mana. Biasanya kalau inner join sih sama aja sebenarnya. Ini mau pakai yang tabel yang kiri atau tabel kanan. Tapi kalau left join biasanya kita akan ambil NIM-nya yang tabel kiri. Kalau kita right join kita akan ambil NIM-nya ya, patokannya maksudnya field patokannya tabel yang kanan. Tidak seperti ini ya. Ini mengambil NIM, field patokan dari tabel yang kiri. Padahal ini right join. Lalu yang terakhir yaitu having. Having adalah membatasi row setelah grouping. Ya, ini biasanya terkait aggregate function. Misalnya kita mau cari yang rata-ratanya lebih dari 6. Ya, yang average-nya lebih dari 6. Atau yang jumlahnya kurang dari 10. Gitu ya. Nah, ini bedakan dengan where. Ya, bedakan dengan where. Where itu sama membatasi row. Tetapi where itu membatasi row sebelum grouping. Ya, kalau having itu setelah grouping. Dan where itu biasanya bukan terkait dengan aggregate function, tapi biasanya terkait nilai langsung. Ini contohnya ya, kita melakukan where, lalu kita grouping. Misalnya, saya where dulu, saya mau menghilangkan yang di bawah 9. Maka baris 1, baris 4, dan baris 5 ini hilang, tinggal ini. Lalu saya group, karena kebetulan masing-masing cuma ada satu, ya udah satu gitu ya, A, B, dan D. Saya average, atau saya yang lain ya hasilnya jangan sama saja. Ini kalau where. Maaf, di where dulu baru kemudian di group. Jadi sebelum grouping, ini row-row yang tidak memenuhi syarat itu akan dihilangkan, lalu kemudian baru dilakukan grouping. Berbeda dengan group having. Ya. Group having, maka dia akan dilakukan grouping dulu. Ini sama seperti contoh sebelumnya, A jadi 9, B jadi 8, C jadi 8, D jadi 9. Ya. Ini sudah di grouping. Baru kemudian saya bilang, having average nilai kurang dari 9. Yang average nilainya kurang dari 9. Maka dia nanti baru akan menghapus row yang 2 ini, B dan C ini yang average nilainya kurang dari 9. Itu having ya, bentuk khusus perbedaan dengan where. Itu materi kita pada pertemuan kali ini. Materi kali ini saya Victor Utomo. Terima kasih.